Untuk agenda pertama adalah penetapan agenda dan tata tertib persidangan. Mungkin untuk peserta persidangan sudah mendapatkan poin tentang tata tertib dan penetapan agenda. Sudah? Sudah, saya kasih waktu untuk silakan kalian membaca sekilas tentang penetapan agenda dan tata tertib persidangan. Dipersilakan. Pertama pada sidang pleno 1, yaitu ada penyampaian, pembahasan dan penanggapan laporan terhadap Badan Pengurus Harian Masa Bakti yang lalu. Dipersilakan untuk saudara Masa Bakti lalu untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, enggak? Penyampaian laporan pertanggungjawaban Ambalan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata masa bakti 2020-2021. Di sini, apakah saya perlu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ambalan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata masa bakti 2020-2021? Penyampaian pendahuluan. Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi penerus bangsa, sehingga Pramuka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Menyadari akan hal itu, maka Pramuka senantiasa selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa dan negara yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan diselenggarakan dalam berbagai kegiatan yang mengandung pendidikan dan diarahkan kepada tercapainya tujuan gerakan pramuka, disesuaikan dengan titik berat pembinaan dan perkembangan jiwa serta semangat penerus masing-masing anggota pramuka, sesuai dengan program kerja Dewan Ambalan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata. Berakhirnya masa jabatan pengurus Dewan Ambalan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata SMK Negeri Karangkusung tahun 2020-2021. Lalu adanya regenerasi yang lebih tangguh dan siap menjalankan tugas serta kewajiban sebagai anggota pramuka pada umumnya. Oleh karena itu, kami menyusun laporan pertanggungjawaban ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus Dewan Ambalan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata SMK Negeri Karangkusung, dan disampaikan pada acara penyerahan laporan pertanggungjawaban dan musyawarah penggar. B. Tujuan dan sasaran. Laporan pertanggungjawaban ini memuat realisasi-realisasi kegiatan yang pernah terselenggarakan dan pernah diikuti pada angkatan kami. Berikut realisasi anggaran-anggaran prestasi yang telah dicapai pada angkatan kami. C. Laporan ini mencakup rancangan program tahunan, semester, bulanan, serta mingguan. Realisasi kegiatan. Semua program yang telah kami realisasikan kecuali program setelah pengaktifan surat menyurat, mendata atau mendokumentasikan setiap adanya kegiatan, 3 penyusunan laporan, 4 penyediaan data administrasi, 5 kelengkapan ambalan, dan 6 kebiasaan ambalan. Yang pertama, surat menyurat. Sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada pihak kami dalam bentuk kotak. Dalam menyusun surat, ada berbagai macam surat dan bagi-bagi dalam surat. Yang kedua, ada kearsipan. Surat yang masuk maupun keluar disimpan dalam satu file atau file kabinet yang disusun secara teratur, yang bertujuan agar kita hendak mencarinya kembali itu mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan harus berdasarkan sistematika atau badan buku yang sering digunakan. Jadi setiap kita setelah melakukan kegiatan harus adanya buah laporan dari kegiatan yang telah kita lakukan tersebut. Yang keempat, penyediaan administrasi dan data satuan ambalan.
Jenis buku administrasi dalam buku sekolah yang pertama adalah buku induk, buku inventaris, buku risalah rapat atau pertemuan, buku keuangan, buku harian, buku logbook, buku agenda surat, dan buku sejarah. Kemudian jenis daftar atau form administrasi. Yang pertama ada daftar hadir kerjaan, daftar hadir kartu pengembangan anggota, buku tabungan, buku pendaftaran anggota, buku program latihan rutin, dan buku program kerja tahunan. Kelima, pembiasaan ambalan Radit Malu Dewanata dan Diri Putri Bata. Jadi di amalan kita yang biasa kita lakukan setiap hari yaitu berjabat tangan ketika bertemu dengan apa atau ya dalam anggota dalam ambalan tersebut. Ambalan dari baru Diri Putri Bata. Kemudian yang keenam, penerapan ambalan itu ada setiap benda melakukan kegiatan tentunya ada penerapan. Nah itu dalam penerapan tersebut dibuat sebuah sentra penerapan agar kita saat melakukan kegiatan mudah untuk mencarinya. Itu hasil rapat komisi A yaitu tentang administrasi, apakah bisa diterima? Baik, kepada peserta sidang, apakah ada tanggapan atau masukan untuk komisi A? Dipersilakan. Saya ingin bertanya, apakah realisasi dari surat menyurat itu tadi berada atau sudah ada di Dewan Ambalan kita itu realisasinya kira-kira perlu berapa waktu, berapa bulan atau berapa hari? Terima kasih. Baik, saya jawab. Untuk realisasi yang dari surat menyurat itu sebenarnya surat menyurat itu sudah sering dilakukan, tapi yang kurang dari kitanya itu adalah dari kearsipannya itu dari yang surat menyurat yang sudah kita buat, kita bikin itu setelah dibuat itu tidak dikelompokkan dalam satu file. Jadi kesulitan ya tidak langsung ketemu apa yang kita cari itu. Jadi untuk realisasinya sebenarnya sudah, kemudian untuk yang kedepannya akan lebih Misalnya ada 4 program. Yang pertama adalah program tahunan, kemudian program semester, program bulanan, serta program mingguan. Jadi program-program tersebut ada beberapa, di dalamnya terdapat beberapa program-program yang lainnya. Terutama saya akan membahas program tahunan terlebih dahulu. Program tahunan yang pertama kegiatannya ada Perpisami atau Kemah Blok atau bisa disebut juga PTA, penerimaan tamu ambalan. Kemudian yang kedua ada Badan Pemodai. Yang ketiga pengambaraan laksana. Yang keempat penghijauan. Yang kelima muspen, musyawarah penegak. Dan yang keenam LDK, latihan dasar kepemimpinan. Kemudian program semester, di dalamnya terdapat yang pertama Dian Pinsa, Dian Prinsip Sangga, kemudian Anjang Sana, yang tiga rapat Dewan Ambalan atau Dewan Ranting atau Dewan Satuan Karya, kemudian lomba antar sangga, lomba cipta karya, dan bakti masyarakat. Selanjutnya program bulanan kami di sini yang pertama ada seni budaya dan yang kedua administrasi keuangan. Terkait program mingguan, yang pertama ada upacara latihan, kemudian inti kegiatan latihan, upacara penutupan, SKU, syarat percakapan umum, syarat percakapan khusus, serta syarat permulaan juga. Kemudian ada rekam, coding skill, dan pembiasaan diri. Mungkin itu hasil rapat dari Komisi B. Apakah bisa diterima? Silakan, apakah ada tanggapan atau masukan dari penyampaian B? Dipersilakan. Saya mau bertanya yang masalah tadi program semester. Saya belum paham yang masalah tadi program yang Anjang Sana itu maksudnya gimana? Terima kasih.
program di sana itu seperti kita silaturahmi. Contohnya saja kita datang misalkan latihan gabungan dengan contoh yang terdekat saja dengan mandur Cilacap. Jadi kita bersilaturahmi di sana, kita melakukan program kerja yaitu di sana kita melakukan silaturahmi. Bagi kita bertanya-tanya bagaimana kondisi permukaan di sana, bagaimana ada tambalan di sana. Jadi kita ibaratkan silaturahmi, saling bertukar ilmu. Kita di sana ya saling bertukar ilmu dan mendapatkan juga banyak pengetahuan lebih. Gitu. Apakah ada tanggapan lagi dari peserta sidang yang lainnya? Silakan, dipersilakan. Ya, saya mau bertanya tentang program hiburan. Tadi kan disebutkan sporting skill. Nah, penjabaran dari sporting skill itu sendiri itu gimana buat jawaban kita? Gimana? Baik, saya menjawab. Jadi itu seperti sporting skill yaitu untuk mengasah kemampuan dari anggota Dewan Gambaran. Jadi misal ada saya kemampuannya di bidang lari kembali atau pioneering dan juga di bidang misalkan di bidang pioneering. Jadi nanti latihannya itu seperti itunya mengasah kemampuannya itu di bidang tersebut. Bisa juga yang bidangnya di bidang mabur atau morser. Jadi nanti mengasah kemampuannya di bidang tersebut. Jadi lebih merata dan lebih terbagi rata, misalnya masing-masing anggotanya itu saya berminat di bidang ini, jadi saya menguasai bidang ini. Kemudian di anggota yang lain juga saya lihat mempunyai kemampuan di bidang pioneering, jadi saya berkemampuan di bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya di sini selaku ketua akan membacakan atau akan memaparkan hasil diskusi kami tadi di ruang tentang ada tambahan kita yang masalah utamanya itu tadi perevisian nama Raden Pandu Dewanata menjadi Prabu Pandu Dewanata. Ada tambahan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata Gudeg 1101, 13137, 13138, Pangkalan SMK Negeri Karangpujung. Direvisi dengan dasar ketentuan mufakat dalam USPEN. Jadi, nama ada tambahan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata diganti dengan Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunti Nalibrata. Atas dasar bab 1 pendahuluan pasal 1 mengenai tentang dasar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nomor 11 Musyawarah Nasional 2013. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan bus depan Gerakan Pramuka. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak atau pramuka pandega. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1979 tentang tata aturan upacara. Saya mau bertanya, kenapa nama Raden diganti dengan nama Prabu dan apakah itu berpengaruh pada filosofi anggaran kita? Terima kasih. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan dasar-dasar yang sudah saya sebut tadi, pasal 1 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nomor 11, Musyawarah Nasional 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan bus depan Gerakan Pramuka, dan juga dalam pasal 4 yaitu hak kewajiban dan wewenang pemangku adat. Nomor 1, C dan D. C. Diperbolehkan mengambil keputusan secara sepihak apabila kondisi tidak memungkinkan disertai dengan musyawarah bersama. D. Merevisi adat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi direvisi sesuai dengan tata aturan dan persetujuan dari 2/3 warga Gambaran. Kan dasarnya itu sebenarnya itu kan dasar umum ya, dasar penyelenggaraan kegiatan pramuka. Tapi dasar untuk mengganti nama sebenarnya, makanya ini nanti tolong ya semuanya
bisa direvisi gitu ya, sehingga hasil revisi, hasil finalnya nanti bisa untuk jadi patokan untuk yang ke depan. Jadi tadi kenapa alasan kenapa nama Raden diganti Prabu. Kalau kita mau pewayangan yang sebenarnya itu yang betul Prabu ya, Prabu Pandu Dewanata itu suaminya Dewi Kunti Nalibrata. Jadi itu kalau dalam cerita wayang, sebenarnya kalau ambalan orang lain yang ketika ambalannya itu misalnya ambalan Jenderal Ahmad Yani, nanti kan filosofinya Jenderal Ahmad Yani lahir di kota ini dan seterusnya kan, karena itu orang manusia. Kalau ini adalah wayang, cerita dongeng, jadi kita di situ hanya mengambil nilai luhur yang ada pada Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Tadi yang orang kesatria, Lindue, kemudian Dewi Kunti cantik, lahir batin dan seterusnya. Jadi harapannya ambalan putra yang mengikuti Prabu Pandu, ambalan putri yang mengikuti Dewi Kunti. Nah kemudian di situ ini kenapa Prabu? Tadi aslinya karena dia seorang raja, ya, maka sebutannya sebenarnya Prabu. Nah, kenapa kemudian itu Raden dulu saya jujur saya pas mikir-mikir seperti ini lama, ada mungkin 3 bulan pada saat mengawasi ujian nasional di SMK di Ponorogo. Saya ketemu Pak Arif dari Wanarja, ketemu Pak Siswanto, sama-sama dari Muhammadiyah gitu kan. Jadi cerita-cerita wayang seperti apa hanya latah saja, latah artinya udah Raden Pandu kayak gitu kan. Nah akhirnya sudah saya tulis Raden Pandu, akhirnya sampai diciptakan, disahkan oleh beliau Pak Krisyanto, kemudian akhirnya tercipta logo itu, akhirnya kita dikenal dengan, sudah terkenal Raden Pandu Dewanata. Tapi tadi kan di bagian yang dibacakan Komisi C itu bahwa adat ambalan itu bisa diubah dengan apabila tidak sesuai ya, apabila masa itu sudah tidak relevan seperti itu. Nah ternyata sampai tahun 2021 ini ketemu bahwa sebenarnya yang benar bukan Raden tapi Prabu. Maka dengan musyawarah penegak ini sekalian untuk dimusyawarahkan. Nah nanti kan syaratnya harus sekian anggota menyepakatikan seperti itu ya. Jadi nanti setelah ini logonya nggak akan berubah, cuma Raden diganti Prabu. Toh ketika di sana Prapeda, jadi Prapeda kan nggak berpengaruh ya, tidak mempengaruhi filosofi seperti tadi yang disampaikan. Jadi itu nama orang sama, yaitu nama tokoh, maaf bukan orang, nama tokoh pewayangan seperti itu ya. Terus kemudian tadi ada beberapa yang sedikit saya agak lupa. Ya intinya nanti ada hal-hal yang setelah ini selesai masing-masing dari tadi komisi A, oh ya tadi juga di sana kan di komisi B tadi di program tahunan semester sampai program mingguan itu kan kalau saya nggak salah dengar tidak ada pelantikan batara kayak gitu ya. Kalau nggak salah, apakah itu dianggap yang kita pelantikannya setelah latihan rutin itu mungkin anggapannya atau apa? Nah itu nanti sebelum ditetapkan betul-betul dibahas ulang lagi. Sebenarnya ini mau ditaruh di antara laksana itu mau ditaruh di mana seperti itu. Kemudian nanti ada sekaligus ya ya intinya yang bagian ini oh iya ini. Tadi di awal dia menyampaikan, ini judulnya komisi C apa? Judulnya adat ambalan kan. Nah, sedangkan yang tadi diubah bukan adat ambalannya, adalah nama ambalan putra dari Raden menjadi Prabu. Sedangkan adat kan tadi sudah disampaikan kebiasaan yang disepakati. Nah, adat ambalan sejauh ini belum ada perubahan, yaitu ketika kita berkegiatan di lapangan dengan namanya ambalan ini ya, harus punya sandi ambalan, punya adat ambalan. Adat ambalan selalu
dilakukan upacara adat setiap awal dan akhir kegiatan. Mestinya ini ada adat ambalan tadi di awal, yaitu adat ruangan. Tapi selama ini kita tidak melaksanakan kegiatan ruangan, sehingga selama ini ya adat ambalan yang apa itu, ya kan, senjata lapangan. Itu filosofinya apa kan? Kalau kita zaman dulu bekerja di lapangan kan ambil kapak pergi ke hutan gitu kan. Ketika kapak itu menancap di upacara adat itu membuktikan bahwa kita dalam kondisi sedang bekerja, sedang berkegiatan, ya kan? Makanya ketika akhir kapak itu kan dilepas, ya kan? Akhirnya filosofinya bahwa kegiatan itu, pekerjaan itu sudah selesai, bisa dipahami ya. Nah, makanya kalau bisa kalian itu bersepakat membuat adat ambalan ketika upacara kegiatan di ruangan seperti ini. Seperti kemarin gambaran saya kan, kalau ruangan misalnya race, ketika race dilepas dari warangannya itu artinya terus disilangkan, itu berarti kita dalam kondisi bekerja nih. Ketika ini akhir kegiatan selesai, race itu masuk warangan lagi, selesai. Maksudnya itu simbolisnya. Tapi monggo, tapi rata-rata yang saya tahu kalau ruangan hampir semuanya menggunakan keris, karena kita di Jawa Tengah. Keris log 3. Log 3 itu artinya keris saja di situ. Maksudnya. Jadi saya PR-kan kepada pengurus Dewan Ambalan, terutama ini kalau masih ada sisa waktu yang kelas 3 bareng-bareng, coba bikin adat ambalan ketika kegiatan ruangan. Syukur-syukur buku sudah ada, ya kan, bisa paham ya. Jadi tadi sekali lagi bukan mengubah adat ambalan, tapi mengubah nama ambalan putra. Bisa dimengerti ya. Syarat ambalan ada apa tadi? Harus ada sandi ambalan. Sandi ambalan harus dibacakan saat upacara ada, ya kan? Kemudian harus ada adat ambalan dan harus ada senjata adat tadi seperti tadi. Nah, selain itu sebenarnya itu tadi harus ada pemangku adat yang cara itu anggaran itu ya yang punya wewenang kayak gitu kan, ada pemangku adat. Dan kita untuk pemangku adat secara tertulis itu siapa-siapanya kan juga belum di dalam struktur. Itu sebenarnya kelengkapan struktur juga harus dibuat. Bisa dipahami? Ya, saya ini daripada nanti terlantur-lantur pengertiannya seperti itu, saya klarifikasi. Semoga setelah acara ini nanti bisa bersama-sama direvisi. Demikian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya jawab dan kata menantikan seperti kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya selaku tamu bibus beserta di Parang Ujung sebelum melakukan sebagai pengurus Dewan Ambalan Kader Pandi Kata dan Dewi Kuntilan Kata, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur, tegas dan tulus sebagai bukti bahwa kalian benar-benar telah menjadi pengurus Dewan Ambalan Raden Pandu Kata dan Dewi Kuntilan Kata yang penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaannya, yang pertama, siapa adik-adik menjadi pengurus Dewan Ambalan Raden Pandu Dewan Kata dan Dewi Kuntilan Kata SMK Negeri Parang Ujung periode 2021-2022? Dua, sanggupkah adik-adik menjalankan tugas Dewan Ambalan SMK Negeri Parang Ujung dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab? Tiga, sanggupkah adik-adik membawa nama baik Dewan Ambalan SMK Negeri Parang Ujung dengan dasar berpedoman pada Trisatya dan dasar dharma? Terima kasih karena ada telah siap dan sanggup untuk menerima dan menjalankan tugas sebagai pramuka penegak pelaksana Dewan Ambalan. Maka ini karena ingin membuka adik-adik menjadi pramuka penegak Dewan Ambalan.
Oke, peganglah ujung setengah leher dengan tangan kiri dan letakkan di dada sebelah kiri. Tempat jantung berdetak sebagai saksi dan janji yang adik-adik ucapkan. Ya. Sebagai saksi atas terlahirnya adik-adik, peganglah janji dan ikuti kata-kata kakak berikut ini. Dri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menempati dasar dharma. Sang merah putih kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada sang merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Penandatanganan berita acara pelantikan. Penyumbatan tanda jabatan. Apa? Penyumbatan tanda jabatan siap dilaksanakan. Laksanakan. Penyumbatan tanda jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tarik kanan. Gerak. Kesalahan perempuan. Gerak. Tarik kanan. Gerak. Pak Ketua Gudang dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terlatih kembali ke tempat.